halangan, rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham. Selamat datang di channel Purnomo Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan merangkum Donghua Shishingji Season 7 versi manhwa part 1 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode ini diawali dengan diperlihatkannya Xiaoyu setelah Biksu Tong dan murid-muridnya berhasil mengembalikan sang kitab suci di sisi lain dunia. Xiaoyu pun sudah terlahir kembali dan kini menjadi sang dewi penjaga api abadi. Peperangan antara dewa kegelapan dan cahaya pun juga sudah usai, dan kini kehidupan pun menjadi normal lagi, dan alam surga pun juga bersatu lagi. Dan saat ini istana surga dipimpin oleh Dewa Sasin yang menggantikan tahta dari Kaisar Sitian yang sudah mati guys. Sedangkan Tathagata saat ini ia lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar dengan membaca dan mempelajari buku-buku kuno. Dan Aosue seperti sudah kita tahu, dia menjadi Raja Naga, memimpin kerajaan Istana Laut Timur. Ia menjadi raja yang baik dan senang melakukan petualangan. Kemudian Biksu Tong, saat ini ia membangun usaha hotel dan resto di jalur siluman dengan dibantu Baisi dan Putri Tengkorak dan juga murid-muridnya kecuali Wukong tentunya. Dan terlihat Bailang pun selalu merindukan Xiaoyu. Dan begitupun Xiaoyu yang saat ini telah menjadi sang dewi penjaga abadi, ia pun juga sedang merindukan Bailang guys. Dan sekarang kita akan masuk ke ceritanya di season ini guys. Diawali dengan diperlihatkannya awan yang saat ini berwarna oranye dan kemerahan. Dan di situ juga ada sebuah tangga yang menghubungkan bumi dengan istana langit. Dan di sana ada seorang yang berlari di tangga itu. Dan ternyata itu adalah Biksu Tong guys, orang pilihan yang telah melakukan perjalanan ke barat 2 kali. Tapi ada yang aneh dengan dirinya saat ini. Terlihat wajahnya sangat panik dan ketakutan. Dan dia pun berlari dengan sangat kencang, dengan tergesa-gesa menaiki tangga yang sangat panjang itu. Dan tiba-tiba, wah, dari atas terlihat Wukong dengan wujud raksasanya jatuh dari langit guys. Biksu Tong pun langsung sangat kaget. Wukong pun terhempas jatuh dengan sangat kencang melewati Biksu Tong yang ada di situ. Dan terlihat tubuh Wukong pun penuh dengan luka dan darahnya berceceran. Apa yang sebenarnya terjadi guys? Melihat hal itu tentu saja Biksu Tong semakin panik. Ia pun lanjut untuk berlari ke atas. Cepat, ujarnya. Dan belum habis rasa terkejut Biksu Tong dengan jatuhnya Wukong, tiba-tiba terlihat Wuching dan Patkai jatuh melesat ke bawah seperti roket guys. Wuching, Patkai, teriak Biksu Tong. Biksu Tong pun semakin panik dengan keadaan ini karena murid-muridnya tiba-tiba terlempar dari istana surga dengan penuh luka. Dan di saat Biksu Tong melihat Patkai dan Wuching jatuh ke bawah, ia melihat kelopak bunga berwarna pink yang berceceran di tubuh Patkai dan Wuching. Melihat hal itu, Biksu Tong pun langsung bisa menyimpulkan kalau itu adalah kelopak bunga milik Dewa Sasin. Ia pun segera mempercepat langkahnya agar ia segera sampai di istana surga. Dan akhirnya Biksu Tong pun meletakkan kakinya juga di istana surga guys. Akan tetapi ada pemandangan yang sangat mengejutkan di situ. Biksu Tong pun kini melihat di depannya terdapat banyak prajurit istana surga yang telah tewas guys. Bahkan mayat-mayat itu pun sangat banyak hingga menumpuk seperti gunung. Dan tampaknya mereka semua telah dibantai dengan sangat kejam hingga mati dengan keadaan mengenaskan. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang berkata, "Akhirnya kamu tiba juga." Biksu Tong pun langsung menengok kepada tempat suara itu berasal. Dan suara itu berasal dari orang yang berdiri di pucuk atap rumah. "Sasin Guanyin," teriak Biksu Tong. Terlihat Dewa Sasin langsung menyambut Biksu Tong. Dan ia berkata kalau ia saat ini memang lagi menunggu kedatangan Biksu Tong. "Hehe, aku pasti akan datang. Aku pasti akan menerima tantanganmu," ujar Biksu Tong dengan tatapan yang sangat tajam. Dan dreng, "Kita datang untuk bertarung," ujar Biksu Tong dengan mantap. Dan tiba-tiba saja ketika murid-muridnya juga telah bersiap bertarung bersama dirinya guys. "Hei Kaisar Langit, demi keselamatan semua orang, hari ini kami akan mengakhiri hidupmu," ujar Biksu Tong geram. Sedangkan Dewa Sasin pun menatap Biksu Tong dengan santai saja. Scene langsung berpindah memperlihatkan malam yang diterangi oleh bulan purnama. Dan terlihat Tathagata bangun dari tidurnya dengan tiba-tiba. Dan ternyata semua hal yang mengerikan tadi hanyalah mimpi dari Tathagata guys. Mendapat mimpi yang sangat buruk ini, Dewa Rulai pun langsung keluar dari kamarnya.
Dan ia pun melihat ada yang aneh karena langit di depannya saat ini berwarna merah api. Ia pun langsung terbang untuk memeriksa misteri di balik fenomena yang aneh ini. Dan dari pucuk atap rumah, ia kemudian melihat hujan api yang turun dari langit yang membuat langit saat ini berwarna merah. Melihat fenomena yang mengerikan itu, raut wajah Tathagata menjadi sangat panik dan ketakutan. Hal ini dikarenakan di dalam buku-buku kuno yang telah ia baca tertulis bahwa hujan api adalah pertanda akan datangnya bencana besar yang tidak terelakkan dan efeknya juga tidak akan terbayangkan. Scene kemudian berpindah di dunia manusia. Di sana terlihat pedesaan yang tenang dan juga damai. Di situ terlihat bapak-bapak yang lagi tiduran dan ada juga anak-anaknya yang bermain kejar-kejaran. Dan terlihat ibu-ibu yang saat ini masakannya sudah matang. Ia pun lalu menyuruh bapak dan anak tadi untuk masuk ke rumah dan makan bersama. Mereka pun sangat antusias untuk segera menuju ke rumah itu. Tapi tiba-tiba, makblar, terlihat rumah itu meledak dan hancur dalam sekejap mata, guys. Hal itu langsung membuat bapak dan anak itu sangat kaget. Dan tiba-tiba dari bawah tanah muncullah seekor naga hitam raksasa yang langsung memakan ibu tadi. Dan masih belum puas, naga itu langsung berbelok dan langsung mengincar bapak dan kedua anak itu. Dan akhirnya bapak dan kedua anak itu pun tewas dimakan naga hitam itu, guys. Dan tak berhenti sampai di situ, kini sang naga mengamuk dan menyerang semua orang yang dijumpainya. Dan tiba-tiba, grep, datanglah seorang yang segera memegang tanduk naga itu. Dan ia pun melompat ke tubuh naga hitam itu. Dan tampaknya orang itu juga manusia naga. Dan sudah tak asing lagi jika dilihat dari kostumnya. Dan siapa lagi kalau bukan Aosue, sang raja naga. "Hentikan untukku," ujar Aosue kepada naga itu. Tapi tampaknya naga itu tak mempedulikan rajanya. Terlihat matanya pun merah dan menantang. Sang raja naga yang menatap matanya itu pun menjadi marah karena naga itu akan terus memberontak. "Hei, apa kau tak mengerti ucapan dari raja naga?" teriak Aosue. Dan ia pun sangat marah dan langsung membanting naga hitam itu ke tanah dengan keras. "Aku ini adalah rajamu dan aku memerintahkan kau untuk tenang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu saat ini. Kau jangan main-main," teriak Aosue. Seketika ancaman dari sang raja naga itu pun membuat naga itu mulai tenang. Aosue pun menjadi agak lega dan keringetan. Tapi tiba-tiba, jeder, naga itu mengamuk lagi dan malah menyerang Aosue dengan ekornya. Aosue pun langsung terpental hingga memuntahkan darah dan menabrak bangunan di situ sampai hancur. Dan naga hitam itu semakin ngamuk dan menyerang para penduduk yang lain. Ia pun dengan brutal memakan para penduduk yang ia temuinya dan ia semakin tak bisa dikendalikan. "Hei, cukup, hentikan kegilaanmu ini," teriak Aosue. Mendengar teriakan Aosue, sang naga pun kemudian menjawab, "Hei raja, apa yang kau katakan? Kamu dulu juga suka membunuh dan membantai manusia. Kau jangan lupakan hal itu." Mendengar perkataan itu, lalu Aosue menjawab, "Aku sudah tahu kalau itu adalah sebuah kesalahan. Dan menurutku sekarang naga tidak berhak menyakiti siapapun." Aosue kemudian merayu naga hitam itu untuk percaya padanya agar masalah ini bisa diselesaikan baik-baik dengan sang raja naga. Tapi tampaknya naga itu masih ingin tetap memberontak, guys. Segera Aosue pun meletakkan tangannya di kepala naga itu. Naga yang tadinya mangap mau menggigit tiba-tiba saja mulutnya mingkem dan matanya yang merah menyala pun juga padam, guys. "Oke, bagus, relax, tenanglah," ucap Aosue menenangkan naga itu. Dan seketika naga hitam itu perlahan-lahan berubah wujud menjadi manusia naga. Ia pun tampak menyesal karena telah membunuh banyak orang dan tak bisa mengendalikan dirinya. Sedangkan Aosue pun terus menenangkannya. Lalu tiba-tiba naga itu pun berkata kalau ia sangat sulit sekali untuk menahan tubuhnya. Jika dia tidak membunuh orang, ia merasa jantungnya berdegup kencang dan berdebar hebat seperti akan meledak. Dan saat ini ia pun merasakan seperti ini lagi. "Jangan takut, ada aku," ucap Aosue dan langsung memegang pundak naga itu. Naga itu pun sekuat tenaga menahan tubuhnya hingga ia pun menangis di hadapan rajanya. "Raja naga, tolong aku," teriaknya sambil memegangi tubuhnya yang saat ini memerah dan akan terbakar. Aosue pun jadi khawatir melihatnya dan boom, seketika tubuh naga itu benar-benar terbakar dan lenyap menjadi asap, guys. Aosue pun hanya tertegun dan terlihat wajahnya pun ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi kepada naga itu? Scene kemudian beralih di penginapan dan terlihat Bailang sedang berlari menggendong seorang anak kecil yang terluka. Ia pun segera membawa anak itu kepada gurunya yang saat ini sedang tidur di kamarnya. Sontak saja hal itu langsung membuat Biksu Tong terbangun. Bailang langsung memberitahu gurunya kalau ia menemukan anak manusia naga dengan luka yang sangat parah dan sepertinya anak itu berumur 10 tahun.
Biksu Tong pun langsung memeriksa kondisi anak naga itu. Biksu Tong pun melihat kalau ekor naga itu sudah patah dan telah membusuk. Lalu datanglah Patkai dan Wuching yang langsung bertanya apa yang terjadi dengan anak itu. Biksu Tong pun masih terdiam dan berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Dan tiba-tiba terlihat angin yang sangat kencang menembus ruangan mereka. Biksu Tong pun langsung mengajak mereka semua untuk keluar untuk memeriksanya. Dan setelah mereka keluar, mereka semua langsung terkejut dengan pemandangan yang dilihatnya. Karena saat ini terlihat naga-naga hitam yang terbang menuju ke langit. Naga-naga hitam itu adalah manusia-manusia naga yang saat itu berada di penginapan Biksu Tong. Sontak saja hal itu membuat Bailang, Patkai, Wuching, dan Biksu Tong merasa kaget bukan main dengan apa yang sebenarnya terjadi sekarang ini. Apakah hal yang sangat buruk terjadi pada dunia ini lagi? Dan ini adalah peristiwa besar yang dialami dunia lagi. Dan tampaknya perjalanan Biksu Tong dan murid-muridnya akan dimulai lagi guys. Dan tak seperti biasanya, naga-naga itu matanya menyala merah dan giginya semakin tajam seperti monster. Mereka pun saat ini berbondong-bondong terbang menuju ke istana surga guys. Sesampainya di istana surga, mereka pun meraung-raung dengan ganas sehingga menimbulkan suasana surga kini menjadi mencekam. Jelas saja hal itu membuat panik para penduduk surga. Dan terlihat Yu Tao saat ini sedang berlari ketakutan. Ia pun berlari dengan sekuat tenaga agar ia tak dimakan oleh naga itu. Terlihat para naga hitam itu pun dengan brutalnya ngamuk dan mengobrak-ngabrik istana surga. Kejadian ini membuat Yu Tao tak habis pikir kenapa naga itu bisa mengamuk di istana surga. Walaupun dengan keadaan melarikan diri dari ancaman naga itu, ia pun menyempatkan diri untuk menulis kejadian yang mengerikan ini. Ia menuliskan kalau ia belum pernah melihat naga yang mengamuk di istana surga seperti ini. Naga itu dipenuhi dengan dendam dan kebencian yang mengerikan dan datang dengan diselimuti asap yang hitam. Yu Tao yang berlari dengan keadaan panik itu pun menjadi tidak berhati-hati. Tanpa sadar ia pun menginjak batu yang membuatnya terpelanting dan terjatuh guys. Yu Tao yang telah terjatuh itu pun akan menjadi mangsa empuk buat naga yang mengejarnya. Naga itu langsung bersiap untuk menyantap Yu Tao. Yu Tao pun hanya bisa pasrah di situ. Hidupku sudah berakhir, ujarnya. Dan blar, tiba-tiba saja terlihat segel Buddha yang langsung menghantam naga hitam itu guys. Dan Yu Tao pun langsung ditarik seseorang sehingga ia pun akhirnya terselamatkan dari serangan naga. Dan ternyata itu adalah sang Dewa Rulai yang datang untuk menyelamatkan Yu Tao. Kenapa ini bisa terjadi? Tanya Tathagata di situ. Yu Tao pun hanya terdiam saja karena ia masih panik dan hampir saja mati. Dan mereka berdua pun saat ini hanya bisa memandangi para naga yang ngamuk dan mengobrak-ngabrik istana surga. Tathagata pun di situ heran kenapa naga-naga itu diselumuti oleh asap hitam dan menari-nari dengan amarahnya yang begitu besar. Aku ingin membuat mereka berhenti sekarang juga, ucap Tathagata. Ia pun langsung membaca mantra untuk merilis kekuatannya. Tapi tiba-tiba datanglah seekor naga yang akan melahap dirinya. Tapi dengan cepat Tathagata langsung memukul naga itu dengan tangan emasnya. Seketika pukulan itu mengeluarkan cahaya terang yang langsung membuat naga itu terlempar. Dan naga-naga itu seketika berubah menjadi normal lagi guys. Dan asap hitam yang mempengaruhinya pun juga hilang. Dan naga itu pun jatuh tepat di dekat Tathagata. Tathagata berkata kalau pukulan cahayanya membuat aura kegelapan naga itu menghilang dan menjadi normal kembali. Apakah naga-naga itu terpengaruh oleh roh pendendam hitam yang membara? Tathagata pun langsung terbang dan memukuli naga-naga yang lain dan membuat naga-naga yang terpukul itu pun jatuh dan kembali normal lagi. Melihat tindakan dari Tathagata itu, naga-naga yang lain pun jadi geram dan bersiap akan mengeroyok Tathagata. Di situ Tathagata berkata kalau asap pendendam hitam ini menyebar seperti virus. Awalnya mereka berasal dari satu orang dan kemudian menyebar dengan cepat ke naga-naga yang lain. Dan terlihat para prajurit surga pun berbondong-bondong datang untuk menghalau keributan itu. Dan tiba-tiba saja Aosue juga sudah datang di istana surga guys. Tampaknya surga sekarang dalam masalah. Biarkan aku yang akan membersihkannya, ujar Aosue. Melihat kedatangan Aosue, Tathagata pun langsung mengatakan kalau surga dan naga selama ini tidak pernah bermusuhan. Hei Aosue, kamu harus menjelaskan semua ini, ucap Tathagata. Dan terlihat Aosue pun juga bersiap akan mengambil pedang naga di punggungnya. Hei dewa, aku juga tak tahu apa yang terjadi. Tapi karena mereka adalah naga, maka aku akan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Iya, ia pun langsung mengeluarkan jiwa naga emasnya guys.
Aosue yang telah berubah menjadi wujud naga emas itu kemudian melesat ke naga-naga hitam itu. Saking besarnya ukuran naga emas itu membuat naga-naga hitam itu terlihat kecil di dekatnya. Naga-naga hitam itu pun langsung mengeroyok dan melilit naga emas agar raja naga itu juga ikut tercemar oleh aura hitam. Hingga akhirnya semua naga hitam di istana surga pun terlihat melilit naga emas itu. Naga emas Aosue itu pun langsung segera membawa mereka untuk segera pergi dari istana surga. Tampaknya aku tak bisa mengendalikan mereka lagi. Aku akan segera pergi dari sini, teriak Aosue, dan ia pun langsung melesat turun ke bumi bersama dengan naga-naga hitam yang melilit dirinya. Dan sekarang para naga hitam pun sudah menghilang dari istana surga. Di situ Yutao pun langsung bertanya kepada Tathagata, peristiwa besar ini sungguh aneh. Mengapa para jenderal surga dan Dewa Mata Tiga tidak muncul? Tathagata pun menilai kalau pengamatan Yutao sangat bagus. Padahal ada seseorang yang selalu tahu dengan seluruh situasi yang terjadi dengan baik. Tapi saat ini dia hanya diam saja dan tidak ingin melakukan apapun. Dan orang yang dimaksud Tathagata adalah sang pemimpin surga saat ini, yaitu Dewa Sasin. Dewa Sasin sebenarnya tahu kalau ada naga yang menyerang istana surga, tapi dia malah diam saja guys. Bahkan ia saat itu berkata, naga sudah benar-benar meninggalkan istana surga, ucapnya seolah-olah ia malah kesal naga itu meninggalkan surga. Kok gini sih? Dan terlihat Tathagata pun berkata dalam hatinya, Sasin Guanyin, sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Jin kemudian beralih memperlihatkan Biksu Tong dan yang lainnya yang lagi selfie guys. Bukan itu maksudnya. Tapi saat ini bocah naga yang tadi pingsan kini mulai sadar dan membuka matanya guys. Bocah itu langsung terkejut dengan orang yang menolongnya. Bukankah kamu adalah guru besar Tan Sanzang? Terima kasih atas pertolongannya. Terimalah hormat dariku, ucap bocah itu. Biksu Tong pun langsung menenangkan bocah itu dan menyuruhnya agar jangan terlalu banyak bergerak karena baru saja pulih dari cedera yang serius. Biksu Tong pun lalu bertanya kepada bocah itu, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa para naga berubah menjadi hitam dan terbang ke istana surga dengan keadaan marah dan mengamuk? Mereka itu telah dikutuk, ucap bocah naga itu. Mendengar hal itu, semuanya pun langsung terkejut. Lalu bocah naga itu menjelaskan kalau beberapa manusia naga telah kehilangan akal hanya dalam waktu semalam. Mereka pun hilang kendali dan menyerang manusia dengan penuh kemarahan. Mereka menjadi gila dan kesetanan, menyerang apapun yang ada di depannya. Bahkan juga menyerang suku naga yang lain. Awalnya hanya beberapa naga, tapi kemudian menyebar dengan cepat ke 4 suku naga laut. Mendengar cerita itu, Biksu Tong menilai kalau ini seperti wabah yang aneh. Padahal klan naga adalah klan yang terkuat dan jarang mereka terpengaruh oleh wabah seperti ini. Dan terlihat saat ini Bailang pun menjadi panik. Ia pun menanyakan kepada gurunya keadaan Aosue saat ini apakah baik-baik saja, dan apakah wabah ini juga akan menyebar ke dunia dan menginfeksi semua siluman di jalur iblis. Mendengar perkataan dan pertanyaan Bailang itu, Biksu Tong pun hanya bisa terdiam. Ia pun kemudian berpikir, jika ini benar-benar wabah, pasti ada cara untuk mengatasinya. Aku takut sesuatu yang lebih merepotkan akan terjadi, ucap Biksu Tong dalam hati. Ini diperlihatkan Yutao yang sedang bermain kejar-kejaran dengan monster-monster lucu di salah satu tempat di dunia manusia. Yutao pun terlihat sangat gembira. Dijelaskan kalau tempat ini sering digunakan Yutao untuk mencari inspirasi dan menulis sebuah buku. Ia pun kemudian menulis tentang apa yang dilihatnya saat ini. Ia pun lalu menulis di dalam bukunya bahwa para monster di tempat ini telah banyak berubah. Aku ingin memberi nama monster-monster kecil ini. Teman-teman, saya akan mencatatmu dengan baik, ujarnya. Dan tiba-tiba Yutao pun dikejutkan dengan retakan tanah yang mengarah kepadanya. Dan ternyata muncullah seekor beruang hitam yang menyerang Yutao. Terlihat beruang itu sangat marah dan akan menerkam Yutao. Yutao pun sangat ketakutan dan ia pun langsung berlari terbirit-birit untuk menghindari serangan beruang itu bersama monster-monster kecil temannya. Saat berlari, Yutao pun merasa keheranan dari mana beruang hitam raksasa itu. Badannya besar sekali dan mengamuk. Celaka, ujarnya. Dan sayang sekali, monster kelinci biru kecil akhirnya tertangkap oleh beruang itu dan langsung dilahapnya begitu saja. Yutao pun semakin ketakutan dan ia pun berlari lebih kencang lagi meninggalkan beruang itu. Hingga akhirnya ia pun bersembunyi di belakang pohon yang besar bersama burung biru. Dan kura-kura coklat pun langsung melompat ke sungai. Sedangkan si tikus pun segera bersembunyi ke dalam tanah. Di belakang pohon tersebut, Yutao berharap beruang tadi tak bisa menemukannya. Dan terlihat bulu dari burung biru pun terjatuh ke kepalanya, sehingga Yutao pun langsung menengok ke atas. Dan tiba-tiba pohon itu menjulurkan akar dan menangkap burung biru itu. Sontak saja Yutao pun langsung kaget melihat pohon yang tiba-tiba bisa hidup itu. Pohon itu pun berubah menjadi monster yang mengerikan dan memakan burung biru itu guys.
Sial, apa yang terjadi dengan pohon itu? Ucap Yutao dan ia pun segera berlari ke arah sungai. Lalu ia pun melihat kura-kura coklat tadi melompat dari dalam air ke udara. Dan ternyata kura-kura itu berusaha menghindari monster air yang akan memakannya guys. Karena tiba-tiba air di sungai itu pun menjadi hidup dan memakan kura-kura itu. Hei, bercanda kau, ujar Yutao keheranan melihat keanehan yang terjadi di depan matanya. Lalu air itu pun kemudian berubah menjadi sesosok naga yang akan melahap Yutao. Yutao pun langsung berusaha menghindar dan segera melarikan diri secepat mungkin. Yutao pun kini bertambah keheranan karena tidak hanya pohon yang bermutasi, tetapi air pun juga bermutasi menjadi monster yang mengerikan. Yutao pun kemudian berpikir setelah ia melihat naga air tadi, tampaknya itu adalah naga yang bersubmutasi di dalam air dan merubah sosoknya menjadi naga dengan tubuh luar menyerupai air sebagai pelindung. Sungguh perubahannya sangat menakjubkan. Bagaimana hal itu terjadi? Ujar Yutao. Dan tiba-tiba Yutao pun melihat sosok beruang yang menyerangnya tadi berada di depannya. Beruang hitam itu pun kemudian berkata kalau ia sudah kenyang, jadi ia tak bisa berlari lagi untuk mengejar Yutao. Terlihat beruang itu ekspresinya sangat aneh. Dan tiba-tiba dari perutnya keluar monster berwarna biru bermata satu. Jelas saja hal itu membuat Yutao sangat kaget. Ia tak menyangka tubuh beruang itu sangat aneh karena kelinci biru yang lucu yang dimakannya tadi ketika di dalam perut beruang itu seketika bermutasi menjadi monster bermata satu yang mengerikan. Monster biru itu pun langsung keluar dan akan menyerang Yutao. Yutao pun dengan ketakutan langsung berusaha mencatat kejadian aneh itu. Ia pun berkata kalau kondisi makhluk di sini yang ada hanyalah memakan atau dimakan. Yutao yang ketakutan langsung terbang melarikan diri dan terbang ke langit guys. Dan terlihat kini Yutao berdiri di atas tebing yang tinggi sambil memandangi bawah. Ia kemudian mencatat semua keanehan-keanehan yang terjadi di jalur monster tadi. Bahwa saat ini semua monster bermutasi dan berubah dengan sangat cepat. Dan hal seperti ini tak pernah terjadi sebelumnya. Ia pun saat ini langsung berniat akan segera melaporkan kepada Tathagata. Singkat cerita, ia pun langsung kembali ke surga dan menemui Tathagata. Ia langsung bercerita kalau awalnya dia sedang membuat catatan biasa tentang monster di dunia, tentang sebaran monster dan topografi di daerah itu. Apakah medannya berubah atau tidak? Tapi Yutao mengaku kalau ia mendapatkan penemuan yang tak terduga. Saya sudah mencatat semua detail dan bagian-bagiannya Dewa. Mohon Dewa untuk melihat dan mempelajarinya, ucap Yutao sambil menyerahkan buku catatannya. Oke, saya akan meluangkan waktu untuk memeriksanya, jawab Tathagata. Lalu Tathagata pun pergi dari situ dan berkata kalau Yutao sudah bekerja keras dan menyuruhnya untuk segera istirahat. Dan terlihat Tathagata pun saat ini memperhatikan para prajurit yang lagi cekcok. Mereka pun bertengkar hanya karena masalah sepele. Hingga akhirnya mereka pun berkelahi dan adu senjata guys. Tathagata pun tertegun dan miris melihat hal yang tidak biasa itu. Para prajurit pun saat ini terus mengamuk dan memukul satu sama lain. Dan terlihat mata mereka pun memerah seperti kesurupan. Tathagata pun terus memperhatikan tingkah prajurit itu. Para prajurit pun semakin brutal dan saling menyerang dengan ganas. Bagaimana ini bisa terjadi? Prajurit surgawi selalu disiplin. Bagaimana mungkin hanya karena persoalan yang kecil dan sepele bisa membuat mereka berkelahi dengan brutal seperti ini? Ucap Tathagata bertanya-tanya. Tathagata pun juga memperhatikan dengan seksama kalau wajah mereka sangat galak seperti hilang akal dan tak bisa mengendalikan tubuhnya. Tathagata pun menilai kalau ini diterus-teruskan mereka akan saling bunuh. Ini tak bisa dibiarkan, ucapnya, dan ia langsung bersiap untuk mengeluarkan jurusnya. Tapi tiba-tiba terlihat tongkat emas yang terayun dengan sangat cepat. Dan blar, ternyata itu adalah Dewa Sanyan si mata tiga yang langsung menghantam para prajurit yang berkelahi itu dengan tombaknya. Dewa Sanyan melakukan itu tampaknya untuk melerai para prajurit yang saling bertengkar itu. Tathagata pun langsung berkata, Dewa Sanyan yang tidak terlihat beberapa hari ini akhirnya muncul juga. Tapi saat para naga hitam datang dan menyerang surga, aku sungguh tak tahu saat itu kau berada di mana hingga sekarang mendadak muncul. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang berkata, kenapa? Apakah itu mengganggumu? Dan ternyata itu adalah suara dari Dewa Sasin guys. Tathagata pun mengatakan kalau ia kebetulan lewat dan tak sengaja melihat kejadian ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya Tathagata. Dewa Sasin pun menjawab kalau itu adalah prajurit yang mabuk saja dan itu hanya masalah yang sepele. Sehingga ia menyuruh Tathagata agar tak khawatir.
Dengan santainya Tathagata pun menjawab kalau itu memang hal yang sepele. Tapi kenapa Anda juga ikut turun tangan? Bukankah itu berlebihan? Tanya Tathagata. Sasin lalu menjawab setelah kepemimpinan surga diserahkan kepadanya, ia mengaku akan berkomitmen tinggi. Jadi tidak peduli hal yang besar ataupun kecil, dia akan pasti melakukan yang terbaik untuk surga, katanya. Hehe, iya saya mengerti. Karena saya tidak ada urusan di sini, kalau begitu saya akan kembali tidur, ujar Tathagata sambil molet dan pergi pulang. Dan sebelum ia pergi, Tathagata pun berpesan kepada Sasin. Ia mengatakan kalau sudah lama ia tak melihat para raja-raja surga. Coba ajak mereka untuk bekerja bersama-sama, ucap Tathagata nyindir Sasin. Tampak Dewa Sasin pun hanya terdiam mendengar hal itu. Sin kemudian beralih di dalam kamar Tathagata. Saat ini ia akan membuka buku kuno yang berjudul Sejak Kemunculan Api Langit. Saat membaca buku itu, Tathagata pun sangat khawatir karena di dalam buku tersebut ia mendapatkan informasi tentang hujan api yang dilihatnya waktu itu. Bahkan itu adalah pertanda akan datangnya bencana yang besar, dan pertanda dari munculnya bencana itu sudah muncul satu persatu. Dimulai naga-naga hitam yang tiba-tiba menyerang surga, kemudian para prajurit surga yang berkelahi tanpa ada sebab. Hal itu langsung membuat Tathagata sangat gelisah. Ia pun juga langsung teringat dengan perkataan Yutao kalau jalur monster juga sudah bermutasi. Ia pun langsung segera membuka catatan Yutao yang diberikan kepadanya. Dan saat membuka catatan itu, Tathagata pun sangat kaget. Di situ tergambar jelas monster-monster di jalur iblis sudah bermutasi dengan sangat cepat, dan topografi di tempat itu juga sudah sangat berbeda. Dan tiba-tiba Tathagata pun langsung terkejut karena ada cahaya biru terang yang keluar dari buku itu. Cahaya itu berbentuk seperti ular yang sangat banyak dan langsung membawa Tathagata masuk ke dalam dimensi buku itu. Di dalam dimensi itu, Tathagata pun melihat kejadian-kejadian aneh yang belum pernah ia lihat selama ini. Mulai langit yang berwarna gelap mengeluarkan badai dan petir yang menyambar, dan munculnya monster baru yang belum pernah ia lihat. Tathagata pun semakin penasaran. Ia pun terbang lebih dalam lagi, dan tiba-tiba ia melihat cahaya yang terang. Ia pun langsung menghampiri cahaya tersebut, dan di situ terlihat seperti sebuah gua es yang berwarna merah. Dari dalam situ Tathagata merasakan gelombang energi yang sangat tidak biasa yang membuat dirinya berdebar kencang. Dan ketika ia akan memasuki lubang itu, Tathagata pun langsung terpental guys. Dan seketika ia pun langsung keluar dari dimensi itu. Ia pun langsung terkaget dengan buku yang dipegangnya. Seketika ia pun refleks dan langsung menjatuhkan buku itu ke lantai. Ia kemudian mengatakan kalau visi api surgawi, langit dan bumi sudah berubah. Kiamat akan datang, sebuah kekuatan besar yang misterius sedang menarik makhluk dari 3 alam. Bahkan jika 3 alam tidak bisa lepas dari bencana ini, mereka tidak akan bisa hidup tenang dan hanya menunggu kematian. Sesuatu harus dilakukan, ucap Tathagata. Sin kemudian beralih memperlihatkan seekor naga dengan mata yang sudah menghitam dan tergeletak di situ. Dan terlihatlah seseorang yang sedang berlari, dan ternyata itu adalah bocah naga yang telah ditolong oleh Bailang. Ia pun berlari melewati mayat-mayat naga yang sudah membusuk. Bahkan ada yang hanya tinggal tulang-tulangnya saja. Bocah itu terlihat sangat ketakutan karena sepertinya ia saat ini sedang dikejar oleh sesuatu. Dan benar saja, ternyata bocah naga itu sedang dikejar oleh sang Raja Naga Ausue. Sang raja itu pun kini sudah berada tepat di hadapannya. "Hei bocah, mau pergi kemana kau?" ujar Ausue. "Raja Naga, tolong dengarkan aku," ucap bocah itu dengan ketakutan. "Aoye, kamu yang telah membawa bencana keras naga ini. Apa kau tak tahu itu akan memusnahkan para suku naga hingga tak ada lagi tempat untuk memakamkannya?" teriak Ausue. "Tidak," ucap Aoye. "Apa yang kamu katakan? Pergilah saja kamu ke neraka." "Iya," teriak Ausue dan langsung akan menebas anak itu. Dan terlihat Aoye pun langsung bangun dari tidurnya, karena ternyata yang ia alami hanyalah sebuah mimpi. Tapi mimpi itu terasa begitu nyata sehingga ia pun sangat ketakutan guys. "Sepertinya kamu mimpi buruk lagi ya," ujar biksu di situ. Aoye pun langsung mengiyakan sang guru, dan ia berkata kalau bencana telah menimpa para suku naga. Biksu Tong pun juga berkata kalau ia sudah mengetahui hal ini, dan ia pun sudah mengirim Patkai untuk mencari tahu penyebabnya. Mendengar hal itu, Aoye pun jadi panik dan menyarankan Biksu Tong agar jangan mengirimkan Patkai karena saat ini naga sangat brutal sehingga itu sangat membahayakan Patkai, ucapnya. "Tolong panggil kembali Om Patkai guru." Biksu Tong pun langsung menenangkan Aoye untuk kembali beristirahat saja dan tak usah mengkhawatirkan Patkai, karena hal itu adalah kemauan dari Patkai sendiri. Dan Biksu Tong memberitahu Aoye kalau ia sangat percaya dengan kemampuan Patkai karena ia
mempunyai kekuatan yang tak disangka-sangka. Mendengar penjelasan dari Biksu Tong, tampaknya Aoye pun merasa tenang guys. Dan diperlihatkan saat ini Patkai sedang berjalan di sebuah padang rumput yang hijau, sedangkan sang guru Tong pun masih menceritakan soal Patkai. Walaupun Patkai itu tampak pemalas, tapi dia mempunyai keterampilan yang unik yang sangat membahayakan musuhnya. Patkai di situ pun langsung bersin. "Sial, siapa ini yang sedang membicarakanku?" ucapnya. Patkai sambil berjalan pun ia mengatakan kalau pasti yang membicarakan dia saat ini adalah guru dan Wujing yang sedang iri padanya. Karena dengan misi ini ia dapat bertemu dengan wanita-wanita naga yang sangat cantik-cantik dan montok. Dan terlihat bayangan Baishi yang ternyata dialah yang memprovokasi Patkai dan berkata kalau di istana naga sangat banyak sekali wanita-wanita cantik di sana. Sehingga Patkai pun tergerak ingin melakukan misi ini. Ia pun langsung mengajukan diri kepada gurunya. Ia mengatakan kepada gurunya agar jangan khawatir kalau ia siap untuk pergi ke klan naga untuk menyelidiki apa yang terjadi dengan semua ini. Dan guru tidak usah menemani saya, babi tua ini akan segera ke sana dan akan segera kembali, ucap Patkai. Dan Biksu Tong pun mengizinkannya karena melihat Patkai yang sangat semangat. Scene kemudian beralih di istana surga. Diperlihatkan Tathagata sedang membuka jendela kamarnya, tapi ia pun langsung dikejutkan oleh beberapa prajurit surga yang berjaga di kamarnya. Dan saat ini terlihat Yutao berlari dengan membawa rantang makanan, tapi ia pun langsung di stop oleh prajurit di situ dan bertanya apa mau Yutao kemari. Yutao pun langsung menunjukkan rantangnya dan ia berkata kalau ia hanya ingin mengantar makanan kepada sang dewa Rulai. Prajurit itu pun langsung mengizinkan Yutao untuk masuk. Tak perlu waktu lama, Yutao pun langsung mempersiapkan makanannya untuk sang dewa Rulai. Sambil makan, Tathagata pun berkata kalau Sasin sangat begitu perhatian padanya. Karena tak disangka, Dewa Sasin mengirimkan prajurit untuk menjaga kamarnya. Yutao pun langsung menganggap kalau hal ini sangat menarik karena sang pemimpin surga berbuat seperti ini kepada Tathagata. "Yutao, kamu tidak tahu apa-apa. Sasin melakukan hal ini untuk memperingatkan padaku agar tak ikut campur. Jika itu yang diinginkannya, aku akan menurutinya," ujar Tathagata. Dan sambil menikmati makanannya, Tathagata pun bertanya kepada Yutao apakah perintahnya sudah dilaksanakan dan bagaimana perkembangannya saat ini, yaitu penyelidikannya tentang keadaan istana surga saat ini. Yutao pun langsung memberitahu kepada sang dewa Rulai kalau sepanjang hari ini keadaan istana surga semakin aneh. Yang pertama, jumlah para prajurit surga berkurang sangat banyak hanya dalam waktu semalam. Dan yang kedua, para raja surgawi, para jinggang serta jenderal mata tiga sering menghilang entah kemana. Dan pada saat yang sama, penjara Pulau Terapung baru saja menahan banyak tahanan baru. Dan yang paling aneh adalah beberapa orang yang menghilang dengan misterius. Dan dalam penyelidikan Yutao, menurut catatan Kementerian Kehakiman, mereka yang ikut memperbaiki kerusakan akibat serangan naga waktu itu, banyak dari mereka tiba-tiba meninggal secara mendadak. Mendengar laporan dari Yutao itu, Tathagata pun hanya terdiam dan memikirkan sesuatu. Dan malam pun tiba. Terlihat Tathagata sedang tidur dengan tenang. Dan seketika dari jasadnya keluar ruhnya. Tampaknya ia saat ini menggunakan jurus raga sukmanya untuk melakukan aksi penyelidikan malam ini. Dengan santai, Tathagata pun melayang dan menguap. "Ini saatnya bergerak," ucapnya. Ia pun kemudian berjalan keluar dengan sangat mudah tanpa diketahui oleh para penjaga. "Tidurlah yang nyenyak, aku tak akan mengganggumu," ucap Tathagata kepada prajurit di situ yang tidur dengan berdiri di samping tombaknya. Ia pun lalu terbang dan melayang di atas istana surga. Ia pun terlihat mengamati kondisi surga saat ini. Hingga ia pun melihat ada yang mencurigakan karena di situ terlihat beberapa para prajurit istana sedang memasuki suatu ruangan dan Tathagata pun akan mengikuti mereka. Dan Tathagata pun mulai memasuki tempat itu dan menyelinap secara diam-diam. Dan ternyata itu adalah ruang rahasia bawah tanah. Tathagata pun semakin penasaran apa yang dilakukan mereka di sini. Hingga akhirnya ia pun menemukan para prajurit dengan wajah seperti orang kesurupan dan mereka sedang berjajar membentuk formasi di hadapan sebuah rebana. Dan terlihat tangan yang akan melakukan sesuatu. Dan sudah bisa ditebak kalau rebana tadi adalah milik sang jenderal surga barat yang akan mengeluarkan jurusnya. Ia pun terlihat meringis dengan tatapan mata yang tajam dan menyala-nyala. "Hanya prajurit sampah seperti kalian. Apa layak kalian menjadi lawan seorang raja jenderal surga?" ucap jenderal barat. Dan jenderal barat pun langsung bersiap mengambil posisi bertarungnya. Dia pun sudah dikelilingi oleh satu set rebana pamungkasnya.
"Ayo, keluarkan semua kekuatanmu. Akan kunikmati pertarungan ini," ujarnya kepada para prajurit yang telah kesurupan tadi. Dan terlihat para jenderal, Jinggang, dan Raja Surga menonton dari atas. Mereka semua ternyata berkumpul di sini. "Ada apa sebenarnya?" tanya Tathagata. Dan orang-orang yang sedang menonton di atas itu ternyata adalah Jenderal Surga Timur, Jenderal Sanyan Mata Tiga, dan juga 4 dari 8 Jinggang. Mereka adalah murid Jenderal Timur dan Dewa Mata Tiga. Dan juga Jenderal Surga Barat yang saat ini mendapat giliran untuk bertarung. Ia pun mengeluarkan jurus petir Rebananya. Dan doar, ia langsung memukul Rebana yang besar di tengah. Seketika muncullah petir-petir yang mengarah ke Rebana-Rebana yang lain. Rebana-Rebana itu pun melayang dan membentuk lingkaran yang mengelilingi lawannya, yaitu sekumpulan prajurit surga yang telah menjadi zombie. Ayo kita lihat, apa kalian bisa keluar dari lingkaran Rebana surga ini? Tapi tampaknya para prajurit itu pun tak gentar sedikit pun. "Apakah kau pikir Rebana-Rebanamu bisa menjebak kami?" ujar mereka. Para prajurit pun langsung menyerang dan akan menghancurkan Rebana-Rebana petir itu. Mereka dengan brutal memukuli Rebana itu, tapi mereka pun terpental karena kekuatan Rebana itu, guys. Dan terlihat para prajurit zombie itu ternyata dipimpin oleh salah satu Jinggang, yaitu Xiao Tian. "Ayo terus serang," teriaknya. Ia pun langsung melompat dengan mengeluarkan pedang pentil muternya. Tapi Jenderal Barat pun tak tinggal diam. Ia langsung mengeluarkan tembakan petir Rebana yang dahsyat. Dan blar, ledakan petir itu langsung membuat semua prajurit terlempar, termasuk Xiao Tian yang kini ia batuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya. "Jangan berhenti, lanjut serang," ucap Xiao Tian yang tak menyerah. Dan mereka pun langsung menyerang bersama-sama lagi. Dan blar, sekali lagi para prajurit itu pun terlempar terkena tembakan petir dari Jenderal Barat. Tathagata yang diam-diam menonton. Ia pun berkata kalau para prajurit surga mempunyai jiwa membunuh yang sangat kuat, sehingga membuatnya gila dan tak terkendali, mirip seperti naga yang ngamuk di surga waktu itu. Dan terlihat kini Xiao Tian pun terjatuh ke tanah lagi. Dan grep, terlihat Dewa Mata Tiga pun tampak geram dan mengepalkan tangannya. Dan kepalan tangan kirinya itu seketika mengeluarkan aura kemerahan. Tampaknya ia sangat geram melihat Xiao Tian, muridnya itu diserang seperti itu. Dan di sisi lain, Tathagata pun juga melihat kalau saat ini Jenderal Barat juga sedang tidak normal, karena Jenderal Barat juga menggunakan serangan yang fatal dan barbar untuk menghajar para prajurit zombie itu. Jelas saja itu bukan seperti latihan taktis. Dan terlihat Xiao Tian pun berusaha bangkit lagi. Ia pun langsung berteriak mengajak teman-temannya untuk segera menyerang lagi. Jenderal Barat pun tanpa ampun mengeluarkan serangan-serangan dahsyatnya. "Hei prajurit, bukankah jiwa membunuh kalian sangat tinggi? Ataukah kekuatan raja ini yang terlalu kuat?" "Haha," ujar Jenderal Barat. Dan ia pun meningkatkan kekuatan petirnya lagi dan langsung menjalar ke Rebana-Rebana kecil yang mengurung para prajurit zombie. Xiao Tian pun tak mau kalah. Ia lalu melemparkan tombak dengan sekuat tenaga ke arah Rebana di situ. Dan jlup, lemparan Xiao Tian pun berhasil menusuk Rebana di situ, guys. Ia pun langsung melompat mendengkul Rebana itu dengan keras. Tiba-tiba saja serangan Xiao Tian itu membuat petir di Rebana-Rebana itu padam, guys. Jelas saja hal itu membuat Jenderal Barat pun kaget. "Bagus," ucap Tathagata di situ. Jenderal Timur pun di dalam hatinya juga memuji Xiao Tian, karena dalam posisi yang sudah terpojok, ia mampu bangkit dan menusuk Rebana petir milik Jenderal Barat, sehingga memecahkan aliran petir dari Rebana itu. Sehingga hal ini membuat ritme serangan Rebana itu rusak, sehingga Jenderal Timur pun menilai kalau Xiao Tian layak untuk menjadi seorang jenderal. Ia pun langsung melirik kepada Dewa Sanyan. "Tidak heran Anda begitu membanggakannya. Emang dia benar-benar berbakat, bos," ucap Jenderal Timur. Mendengar hal itu, Dewa Sanyan yang dingin itu pun hanya mengerutkan matanya saja. Dan terlihat saat ini formasi petir Rebana Jenderal Barat sudah menghilang karena telah berhasil dikacaukan oleh Xiao Tian. Dan terlihat ekspresi para prajurit zombie pun semakin beringas dan haus untuk bertempur lagi. Tathagata yang dari tadi mengamati hal ini, ia menilai kalau Dewa Mata Tiga saat ini menyembunyikan kemarahannya, karena tentu saja Xiao Tian adalah murid kesayangannya dan ia sudah menganggapnya sebagai rekannya. Dan saat ini Xiao Tian dalam keadaan sulit dan bahaya karena tekanan dari Jenderal Barat. Dan terlihat saat ini Xiao Tian dan prajurit lainnya dikejutkan oleh sesuatu dari atas. Dan tiba-tiba terlihat sosok wujud orang besar berwarna biru. Dan itu adalah wujud perubahan dari Jenderal Barat, guys. Tak disangka hanya melawan para prajurit ini, tapi dia menggunakan kekuatannya sampai seperti ini. Jelas saja ia tidak main-main dan akan membantai mereka semuanya. Ia pun langsung menyerang dengan palu godam petir yang mematikan. Tapi untung saja Xiao Tian segera menghindar.
Apa kau pikir raja ini main-main? Satu tanganku ini akan menghantarkan kau pada kematian. Matilah kau, teriak Jenderal Barat, dan ia akan memukulkan palu godam petir terkuatnya untuk membunuh Xiaotian. Tapi tiba-tiba terlihat tombak emas melesat dengan cepat dan slep. Tombak itu menancap dengan kuat ke palu godam itu dan langsung membuat palu itu retak. Jenderal Barat pun sangat kaget. Begitupun dengan Xiaotian yang melihatnya. Dan krek 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 duar. Tombak emas itu langsung menghancurkan palu godam sekaligus tangan dari wujud perubahan milik Jenderal Barat itu. Terlihat tombak itu berputar-putar dan terbang ke tangan tuannya. Dan benar saja itu adalah sang Dewa Mata Tiga. Ia yang sudah memegang tombak andalannya. Kini ia melompat dan strak. Kekuatan tombak api itu langsung menebas dan menghancurkan wujud perubahan dari Jenderal Barat, guys. Jenderal Barat pun langsung kaget dengan apa yang dilakukan Jenderal San Yan. "Hei Dewa Mata Tiga, apa maumu?" teriak Jenderal Barat yang kini berada di belakang Dewa San Yan. Dan terlihat saat ini Xiaotian pun langsung berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Tapi Jenderal Barat pun tak akan membiarkannya. Ia pun bersiap untuk mengejarnya. Dan duar, seketika tombak api Dewa Mata Tiga langsung menahan dewa tua itu untuk mengejar Xiaotian, guys. Jelas saja hal itu menambah kebingungan Jenderal Barat. "Hei dewa, apa maksudmu?" ucapnya. "Xiaotian, biar aku saja yang mengurusnya. Kamu jangan repot-repot, Jenderal," ucap Dewa San Yan sambil menoleh ke arah Jenderal Barat itu. Scene kemudian beralih memperlihatkan Xiaotian yang saat ini mencengkeram tembok dengan sangat keras. Otot-ototnya pun keluar semua dengan mata yang memerah. Xiaotian yang memang sudah terinfeksi kini berubah jadi zombie dan akan mengamuk dan ingin bertarung lagi. Dan tiba-tiba Tathagata pun mendekatinya. "Xiaotian, apa kau baik-baik saja? Kenapa tubuhmu berubah seperti ini?" tanya Tathagata. Xiaotian yang sudah tidak bisa menahan jiwa membunuhnya, wajahnya pun terlihat seperti monster yang haus darah. Ia pun langsung menyerang Tathagata di situ. Seketika Tathagata pun langsung mundur dengan tenang dan menotok wajah Xiaotian dengan jari telunjuk budanya yang mengeluarkan cahaya. Seketika keluar asap biru yang keluar dari tubuh Xiaotian dan berangsur-angsur Xiaotian pun berubah menjadi tenang, guys. Tathagata pun langsung menyuruh Xiaotian untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Xiaotian pun langsung berterima kasih kepada Tathagata dan ia pun mulai menceritakan apa yang ia alami. Pada saat itu Xiaotian dan yang lain sedang berjaga-jaga dan tiba-tiba seorang prajurit mulai kerasukan. Ia pun langsung menyerang prajurit yang lain. Awalnya saat itu hanya satu yang kerasukan, tapi dengan cepat wabah itu menyebar kepada prajurit lain. Hingga akhirnya mereka pun saling membunuh satu sama lain. Prajurit-prajurit yang kerasukan itu hanya bisa tenang apabila ia selesai membunuh dan membantai satu sama lain. Peristiwa ini sama yang dialami naga yang dulu disadarkan oleh Aosue yang tiba-tiba terbakar dan lenyap menjadi abu waktu itu. Dan menurut apa yang dilihat Xiaotian, prajurit kerasukan yang menekan keinginannya untuk membunuh, dirinya akan langsung terbakar hingga akhirnya mati, guys. Dan yang paling buruk, wabah ini sudah menyebar menyapu surga. Bahkan Xiaotian sendiri juga mengaku ia tak bisa mengendalikan dirinya sendiri sedikit pun. Tathagata pun hanya terdiam dan terus mendengarkan penjelasan Xiaotian. Xiaotian pun meneruskan penjelasannya bahwa tentara surgawi saat ini sedang kacau. Surga kini mengalami bencana. Dan setelah Dewa Sasin mengetahui akan hal ini, ia pun menyuruh para prajurit yang kerasukan untuk pergi ke ruang bawah tanah, termasuk Xiaotian. Karena itulah mereka kemudian disuruh bertarung melawan para jenderal dan dewa di situ, yaitu untuk melampiaskan semangat bertarungnya yang meledak-ledak itu. Dan para jenderal pun juga tak segan-segan untuk mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Itulah mengapa Jenderal Barat sampai mengeluarkan wujud perubahannya hanya untuk melawan prajurit. Dan apabila mereka sudah semakin menggila dan tak terkendali, maka mereka tak akan diizinkan untuk keluar dari ruang bawah tanah. Itu artinya mereka akan dibunuh, guys. Saya mengerti, ucap Tathagata. Lalu tiba-tiba Xiaotian pun merasa kalau ia kumat lagi. "Dewa Rulai, tolong aku sudah tidak tahan lagi," teriak Xiaotian. Tathagata pun bertanya apa yang bisa dilakukannya untuk menolongnya. "Cepat bunuh aku," ucap Xiaotian. Seketika tubuhnya keluar otot-otot besar berwarna biru dan Xiaotian pun terlihat sangat kesakitan. Di sisi lain, Dewa San Yan pun saat ini terbang untuk mencari Xiaotian yang telah kabur. Ia pun berkata, "Xiaotian, di mana kamu pergi? Yang aku tahu kamu tidak pernah melarikan diri." Seketika Dewa San Yan pun langsung teringat ketika surga berperang melawan ras monyet putih. Mereka pun berperang dengan sangat sengit. Dan terlihat saat itu Dewa San Yan dengan kekuatannya menghabisi para monyet itu dengan tombak apinya hingga kepala mereka lepas dari tubuhnya. Sehingga hal itu membuat monyet yang lain pun ketakutan dan akan melarikan diri. "Hei, mau lari kemana kau?" ucap Dewa Mata Tiga.
Lalu ia pun segera melesat mengejar mereka. Monyet-monyet itu pun melompat dan turun dari tebing untuk melarikan diri. Tapi tiba-tiba dari belakang Xiaotian langsung melesat dengan cepat. "Dewa Mata Tiga, biarkan aku yang mengurusnya," ujarnya. Dan jelep, dengan cepat Xiaotian langsung menancapkan pedangnya menembus monyet putih yang akan lari itu. Monster ini telah melakukan kejahatan di mana-mana, tapi sayang sekali kau harus kubasmi," ujar Xiaotian dengan percaya diri. Dan ia tak takut tangan dan tubuhnya kotor oleh darah dari monster monyet-monyet itu. Ia pun langsung tersenyum kepada Dewa Mata Tiga. "Dewa, aku telah melakukannya," ucap Xiaotian dengan semangat. Dewa Sanyan pun hanya diam saja melihat anak buahnya itu, tapi dalam hatinya ia sangat bangga. Setelah pertempuran itu, para prajurit pun mandi bersama-sama untuk membersihkan kotoran dan darah-darah yang menempel dari monster-monster monyet putih. Mereka pun saling ngobrol satu sama lain. Teman Xiaotian pun memuji Xiaotian yang pada pertempuran tadi sangat bersemangat dan bisa menghabisi banyak monster monyet. Bahkan ia dengan semangat menghabisi monyet-monyet yang dikejar oleh Dewa Sanyan. "Dewa Sanyan pasti bangga padamu," ucap orang itu. "Hei, jangan bicara omong kosong. Kamu jangan menyanjungku seperti itu hanya untuk membuatku senang." Kemudian Xiaotian mengatakan kalau ia sangat mengidolakan sang Jenderal Mata Tiga. Ia tak akan membiarkan monster-monster aneh itu mengotori jenderalnya itu. Mendengar hal itu, temannya malah tertawa, guys. Dan ternyata saat ini Dewa Sanyan sedang memandangi anak buahnya itu di atas tebing. Dan ia mendengarkan pembicaraan mereka. Dengan wajah agak tersenyum dan bangga dengan sikap Xiaotian kepadanya, dia pun berkata, dengan kemampuanku, monster-monster monyet aneh itu sama sekali tak akan bisa menodai sepatuku." Dan kemudian diperlihatkan Dewa Sanyan yang sedang melatih Xiaotian. Ia kemudian melemparkan tombak emas andalannya kepada Xiaotian. "Xiaotian, gunakan ini." Jelas saja hal itu membuat Xiaotian sangat terkejut karena jenderalnya tiba-tiba saja meminjamkan tombak andalannya untuk digunakannya dalam latihan. Ia tak menyangka bisa menggunakan tombak legendaris dari jenderal idolanya itu. "Jenderal, bagaimana bisa aku menggunakan ini?" ucapnya. "Siapa bilang tidak bisa? Kamu adalah rekanku. Aku rasa kamu sudah mampu untuk menggunakan senjata itu," ujar Jenderal Mata Tiga. Xiaotian pun langsung bersemangat. Ia langsung menari-nari menebaskan tombak legendaris itu ke sana kemari hingga ia pun ngos-ngosan dibuatnya. Ia berkata kalau tombak ini sangat luar biasa dan berat. Ia takut tak bisa mengendalikannya. Dewa Sanyan pun kemudian berkata kepada Xiaotian, "Aku rasa kamu memiliki kemampuan untuk mengendalikan tombak itu. Berusahalah, kamu pasti bisa," ucap Dewa Sanyan memberikan motivasi kepada murid kesayangannya. Xiaotian pun seketika merasa sangat senang dan bangga mendengar hal itu. Scene langsung beralih memperlihatkan Dewa Sanyan yang saat ini terbang untuk mencari Xiaotian. Dan tiba-tiba ia melihat ledakan cahaya yang bersinar terang di depannya. Jenderal Mata Tiga pun langsung menuju ke tempat itu. Dan ternyata ledakan cahaya itu adalah ulah dari Tathagata yang sedang menghabisi Xiaotian untuk mengabulkan permintaan Xiaotian untuk membunuhnya. Terlihat Tathagata menghantam kepala Xiaotian dengan telapak budanya hingga terbenam, guys. Jelas saja hal itu membuat Xiaotian tewas. Dan tiba-tiba seseorang berteriak dengan sangat keras. Dan ternyata itu adalah Dewa Mata Tiga. Ia pun tak terima murid kebanggaannya dibunuh seperti itu. Dewa Sanyan pun sangat marah. Seketika ia mengeluarkan pusaran tombak api untuk menyerang Tathagata. "Dewa Mata Tiga, tolong tenang dulu, dengarkan aku," ujar Tathagata. Tapi Dewa Mata Tiga itu tak mempedulikan perkataan dari sang Dewa Rulai. "Tak usah basa-basi kau, akan kubunuh kau Tathagata." Dan tak mau mati, Tathagata pun dengan cepat mengeluarkan perisai budanya untuk menangkis tusukan yang dahsyat itu. Serangan itu pun langsung ditangkis oleh Tathagata dengan tinju budanya. Seketika tabrakan itu menimbulkan ledakan dahsyat dan mengeluarkan cahaya yang terang, guys. Bahkan gelombang-gelombang ledakannya saja bisa merusak bangunan di sekitar. Dewa Sanyan yang sangat marah tampaknya tak akan membiarkan Tathagata untuk hidup begitu saja. Ia bertekad untuk membalas Xiaotian, murid kesayangannya yang sudah ia anggap menjadi rekannya. Tapi Tathagata berusaha untuk tidak menyerang balik Dewa Sanyan. Dia hanya berusaha untuk menahan semua serangan Dewa Mata Tiga itu, karena ia juga ingin menjelaskan bahwa ia membunuh Xiaotian bukan tanpa maksud. Dan terlihat Dewa Sanyan pun melompat untuk menyerang Tathagata dari atas. Dan Tathagata pun langsung menangkis tombak api itu dengan tangan emas kirinya. Ia pun langsung membuat segel kubus Buddha untuk mementahkan tombak dari si Mata Tiga. Melihat Tathagata yang hanya selalu menangkis itu, Dewa Sanyan pun semakin geram.
Tathagata, apa maksudmu? Mengapa kau tak menyerangku? Apa kau meremehkanku? Teriak Jenderal Mata Tiga dengan geram sambil menyabetkan tombak apinya dengan membabi buta, guys. Terlihat tebasan itu tak hanya satu, akan tetapi sangat banyak, rapat dan kuat, agar Tathagata tak bisa menghindar lagi. Hei Tathagata, kau benar-benar tak menghormatiku. Kenapa kau membunuh Xiaotian tanpa seizinku? Teriaknya. Tathagata pun mengatakan bahkan ia akan selalu menghormati sang Dewa Sanyan melebihi yang lain, karena ia merupakan jenderal sang pembasmi kejahatan yang mempunyai posisi tinggi di surga. Dan seketika terlihat Tathagata pun mengeluarkan jurus Buddha ngantuknya, guys. Tenanglah Dewa Sanyan, apa yang telah kulakukan tidak seperti yang kau pikirkan. Karena dengan cara itu, ucap Tathagata dengan tenang. Entah apa yang dimaksud cara itu oleh sang Dewa Rulai itu. Seketika ia pun dengan santuy menghindari tebasan-tebasan tombak andalan Dewa Sanyan yang begitu banyak dan rapat itu. Jelas saja hal itu membuat Dewa Sanyan tambah kesal dengan kelakuan Tathagata. Ia pun berteriak, dia itu adalah milikku. Harusnya aku yang berhak mengatasinya, bukan dirimu Tathagata. Tathagata pun dengan tenang menjawab, kau di mana waktu itu? Dia sendiri yang memohon kepadaku untuk melakukannya. Dan seketika Tathagata pun langsung menatap tajam kepada sang Jenderal Mata Tiga, karena ia waspada dengan serangan besar yang akan dilakukan oleh jenderal itu. Dan benar saja, guys, terlihat Dewa Sanyan pun berpose dengan meletakkan tombaknya di belakang dan bersiap akan melakukan sesuatu. Dan weng 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 weng, Jenderal Mata Tiga pun langsung memutar-mutarkan tombaknya di pinggangnya dengan sangat cepat, sehingga hal itu langsung menimbulkan badai pusaran tombak api yang sangat dahsyat, guys. Tathagata pun menilai kalau itu adalah serangan gila. Ia pun akan selalu waspada karena apabila satu gerakan saja mengenai dirinya, itu akan berakibat fatal. Mengingat tombak api Dewa Sanyan yang begitu tajam dan mematikan, Tathagata pun langsung melompat untuk menghindari saja serangan dahsyat itu. Terlihat putaran tombak itu begitu dahsyat untuk menghabisi Tathagata. Tathagata pun terus menghindar dan melompat dan berusaha sebisa mungkin jangan sampai serangan itu mengenai dirinya. Terlihat putaran badai tombak yang dahsyat itu mengobrak-ngabrik sekitar dan menghancurkan tembok-tembok yang ada. Tathagata pun terus melompat, sedangkan pusaran tembok itu terus mengejarnya dan memporak-porandakan bangunan yang ada. Pusaran itu semakin besar membuat Tathagata pun keheranan. Bisa-bisanya Jenderal Mata Tiga itu mengamuk sampai seperti ini. Dan muncullah Dewa Sanyan dari pusaran itu dengan sudah menjulurkan tombaknya untuk segera menghabisi Tathagata. Tathagata pun sudah tak bisa menghindarinya lagi. Ia pun dengan sigap langsung mengumpulkan serpihan-serpihan batu akibat kebrutalan jenderal itu, dan segera menjadikan batu itu menjadi tapak Buddha raksasa dengan segelnya untuk menahan tusukan dari tombak Mata Tiga. Tapi tusukan tombak itu sangat kuat dan langsung menghancurkan tapak Buddha batu milik Tathagata, guys. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Tathagata. Ia pun dari balik tapak batu itu langsung melancarkan pukulan tangan emasnya ke arah kepala Dewa Sanyan. Tapi ternyata sang Jenderal Mata Tiga itu tak lengah begitu saja. Ia pun dengan cepat menghindari pukulan yang tiba-tiba itu, dan secepat kilat langsung menyerang balik Tathagata dengan tombaknya. Dan tombak itu pun langsung ditangkis oleh Tathagata. Mereka pun bertarung dengan sangat sengit di udara. Tangan-tangan emas Tathagata berusaha melawan dan menangkis semua sabetan-sabetan tombak Mata Tiga. Hingga akhirnya benturan keras dari serangan-serangan mereka berdua membuat mereka semua pun masing-masing terpental dan melompat ke bawah. Di situ kemudian Dewa Sanyan berkata kalau dirinya dan Xiaotian lahir dan mati di medan perang, dan Xiaotian mempunyai harapan besar suatu hari nanti ia bisa mati bersamanya di medan peperangan. Tapi hari ini kamu dengan jelas menghancurkan harapan dan mimpi Xiaotian itu, ujar Dewa Sanyan. Dan Tathagata pun menjawab kalau saat ini ia mengaku kecewa dengan Jenderal Mata Tiga itu. Sebagai jenderal tertinggi prajurit surga, tidak seharusnya kehilangan akal dan pikiran hanya karena bersedih dengan kematian seseorang. Anda mengoceh seperti ini dan perilakumu tak terkendali seperti ini. Lalu apa bedanya Anda dengan para tentara yang kesurupan itu? Ucap Tathagata menohok. Tapi Jenderal Mata Tiga itu pun masih ngeyel dan tak terima dengan nasihat sang Dewa Rulai. Kau tak perlu menasihatiku, kau harus membayarnya, teriak Jenderal Mata Tiga. Dan dengan emosi ia langsung bersiap dengan tombaknya untuk menghabisi Tathagata. Melihat hal itu, Tathagata pun tampaknya tidak ada pilihan lagi. Karena Anda tidak mau mendengarkan semua penjelasanku, sekarang aku tak akan berbelas kasihan lagi, ucapnya. Dan ia pun langsung memasang kuda-kuda dan merilis tubuh emas Buddhanya. Seketika seluruh tubuhnya pun berubah menjadi emas dan matanya menjadi putih, guys.
Tubuhnya pun kini bersinar dengan sangat terang. Tapi tiba-tiba terlihat kelopak bunga berwarna pink melayang di situ. Dan sudah bisa ditebak kalau itu adalah sang pemimpin surga saat ini, yaitu Sasin Guanyin, yang telah datang dan langsung berada di tengah-tengah mereka yang sudah bersiap untuk bertempur sampai mati. Ini adalah istana surga, bukan arena peperangan, ucap Dewa Sasin. Melihat kedatangan Dewa Sasin, Tathagata pun menjadi lega karena ia tak jadi bertarung. Dewa Sasin, kamu datang tepat waktu, ucapnya sambil memberikan salam untuknya. Dan di sisi lain, para prajurit surga pun membereskan mayat dari Xiaotian. Mereka merasa bersedih dengan kematian prajurit yang berbakat itu. Mereka menyayangkan dengan kematian Xiaotian yang seperti ini. Dan terlihat saat ini Jenderal Mata Tiga kemarahannya belum mereda. Melihat hal itu, Dewa Sasin kemudian berkata, "Hei Dewa Sanyan, serahkan semua urusan ini padaku saja," ucapnya. Dewa Sanyan yang tampak tak terima itu, ia langsung menginjakkan kakinya ke lantai dengan keras hingga lantai di situ retak, guys. Kamu mending pergilah menemui rekanmu yang telah gugur dan ucapkan selamat tinggal kepadanya, ujar Dewa Sasin. Dewa Sanyan pun tak ada pilihan lagi. Bagaimanapun juga ia harus menuruti perintah pemimpinnya sekarang. Aku tak akan menyerah begitu saja, ucapnya dengan lirikan yang tajam sambil berbalik. Dewa Sasin di situ kemudian menanyai Tathagata, "Hei Dewa Rulei, saat Xiaotian memohon kematian kepadamu, kenapa kau tak laporkan hal itu kepada jenderalnya si Mata Tiga itu?" Tathagata pun menceritakan peristiwa sebenarnya waktu itu. Saat itu Xiaotian memohon-mohon kepada Tathagata agar dia segera membunuhnya. Dia tidak ingin melibatkan jenderalnya karena hal itu akan membuat Dewa Sanyan serba sulit. Ia merasa saat itu dirinya sangat menyedihkan, bahkan sangat susah untuk mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri. Sebenarnya Tathagata tak mau melakukan hal itu, tapi Xiaotian terus memohon kepadanya. Hingga akhirnya Tathagata pun mau melakukan hal itu, tapi dia memberikan satu syarat kepada Xiaotian. "Setelah kau mati, tolong bantu aku," ucap Tathagata. Dan Xiaotian pun bersedia dan akan siap melayani permintaan dari sang Dewa Rulei itu. Dan Tathagata pun memang tak menceritakan hal itu kepada Dewa Sanyan, karena ia mengatakan hal itu atau tidak kepadanya itu akan sama saja. Tathagata pun kemudian akan beranjak pergi dari situ. Dan di situ Dewa Sasin mengatakan kalau ia sebenarnya kurang setuju dengan tindakan Tathagata itu. Ia kemudian bercerita kalau memang surga baru-baru ini mengalami banyak peristiwa aneh yang saat ini sudah menyebar di surga. Akan tetapi Dewa Sasin mengaku kalau mempunyai solusi untuk menyelesaikan semua ini. Di saat Tathagata berjalan pergi, Dewa Sasin pun berkata kalau ia sudah tahu Tathagata mempunyai pendapat sendiri tentang semua ini. Dan jika tebakanku benar, kau telah memulai permainan caturmu dan kau sudah membuat gerakan pertama dengan bidak caturmu, ucap Dewa Sasin kepada Tathagata dari kejauhan, guys. Scene kemudian beralih. Saat ini Dewa Sanyan sudah sampai di tempat kematian Xiaotian. Para prajurit pun terlihat terkejut. Lalu Jenderal Mata Tiga itu pun tiba-tiba melepas sepatunya dan memakaikannya kepada Xiaotian. "Kamu tenanglah di sana, saudaraku. Hanya ini yang bisa kulakukan untukmu saat ini," ucap Dewa Sanyan. Scene kemudian beralih di alam baka. Terlihat seseorang yang berlari menggunakan sepatu dari Jenderal Mata Tiga. Dan tentu saja itu adalah Xiaotian. Ia terlihat berlari dengan sangat kencang untuk mencari seseorang. Terlihat di situ pemandu alam baka berteriak kepada Xiaotian agar jangan berlari karena ia akan menunjukkan jalan reinkarnasi kepadanya. Tapi Xiaotian pun malah meminta maaf dan tak mau berhenti karena saat ini ia sangat terburu-buru untuk mencari seseorang. Hingga kemudian terlihat tangan pemandu alam baka pun ada yang mencapai pundak Xiaotian. Tapi tiba-tiba jeder. Seketika pemandu itu terpental karena dari tubuh Xiaotian tiba-tiba mengeluarkan segel Buddha yang bersinar terang. Xiaotian pun langsung terkejut dan ia bertanya kepada pemandu tersebut apakah ia tak apa-apa. Lalu pemandu itu bertanya kenapa punggung Xiaotian bersinar. Tapi Xiaotian pun tampak tak mengerti apa yang ditanyakan pemandu itu. Lalu pemandu itu menjelaskan kalau tampaknya Xiaotian telah diberkati oleh segel Dharma sehingga membuat jiwa Xiaotian berbeda dari jiwa-jiwa yang lain. Tapi Xiaotian pun terlihat bingung. Ia kemudian mengecek punggungnya itu dan melihat tidak ada apa-apa. Ia pun malah bertanya balik, "Apa kamu salah lihat?" Pemandu itu kemudian tak membahas segel itu lagi. Ia kemudian menjelaskan garis besar aturan tentang alam baka ini, bahwa jika Xiaotian berlari ke sana kemari, itu akan membuat ia tersesat di alam baka.
dan itu akan sulit untuk menemukan jembatan reinkarnasi yang bisa membuatnya bisa lahir kembali ke dunia. Tapi tampaknya Xiao Tian sangat terburu-buru. Ia tidak ada waktu lagi untuk mendengar ocehan dari pemandu itu. Karena menurut Xiao Tian, mencari orang ini adalah hal yang paling penting dari apapun saat ini. Tapi pemandu itu langsung berteriak untuk melarang Xiao Tian untuk tidak berlari-lari karena itu melanggar aturan alam baka. Pemandu yang lain pun kini mulai berdatangan untuk menghadang Xiao Tian. Tapi Xiao Tian pun dengan cepat langsung menerobos semua pemandu yang ada di situ. Pemandu-pemandu pun terus berdatangan untuk menghadang Xiao Tian. Tapi Xiao Tian tetap saja menerobos semua pemandu yang menghadangnya. Tapi tetap saja pemandu pun datang lebih banyak lagi guys. Mereka pun heran dan bertanya, "Hei, siapa yang sebenarnya kamu cari?" Xiao Tian pun kemudian berteriak, "Saya harus mencari Sun Wukong." Dan tiba-tiba Xiao Tian pun langsung terkejut karena saat ini tepat di depan hidungnya sudah ada seseorang yang menatapnya dekat-dekat. "Hei, siapa kau? Berani-beraninya kau memanggil nama saya," ujar orang itu, dan ternyata itu adalah Sun Wukong guys. Terlihat Xiao Tian pun langsung ketakutan karena ia sudah merasa tidak sopan memanggil sang raja kera dengan berteriak. Ia pun kemudian berkata kalau saat ini keadaannya darurat. "Dewa kera, maafkan aku. Dewa Tathagata yang menyuruhku untuk mengantar sebuah pesan kepada Anda," ucap Xiao Tian. "Haha, dasar. Dewa Rola itu meminta bantuanku lagi. Cepat katakan apa masalahnya," ujar Wukong. Dan terlihat kini pemandu wisata alam baka pun sudah berkumpul di situ dengan jumlah yang sangat banyak guys. Mereka semua ternyata kepo kepada mereka berdua. Apa sebenarnya yang mereka berdua bicarakan itu? Wukong di situ hanya tertegun apakah pesan itu benar-benar penting. Xiao Tian pun kemudian berkata kalau saat ini surga akan hancur. Mendengar hal itu, Wukong pun juga tidak berharap surga akan hancur. Tapi Wukong juga menjelaskan kalau di sini keadaannya tidak jauh lebih baik. Wukong kemudian berpikir kalau saat ini yang paling mendesak adalah menyelesaikan masalah alam baka dulu. Scene lalu diperlihatkan langit di dunia saat ini sangat gelap, disertai petir yang menyambar-nyambar. Dan terlihat saat ini Tathagata sedang sibuk dengan caturnya. Ia menuangkan seluruh bidak catur ke dalam mangkok di situ. Ia kemudian berkata, "Apakah Anda benar-benar akan memainkan catur?" Ia pun lalu teringat tentang percakapannya dengan Dewa Sasin saat di tempat pertarungannya dengan Jenderal Mata Tiga. Saat Dewa Sasin menebak kalau Tathagata sudah melangkahkan bidak caturnya saat ini dan sudah memulai permainannya. Tathagata pun menjawab, "Apakah Dewa Sasin mengerti tentang permainan catur? Aku tak menyangka. Apakah kamu suka memainkannya?" tanya Tathagata balik. Dewa Sasin kemudian berkata kalau ia berbeda dengan Tathagata. "Kamu sangat peduli dengan keselamatan seluruh dunia ini, sedangkan yang saya cemaskan saat ini hanyalah surga," ujar Dewa Sasin. Tathagata kemudian menjawab kalau perbedaan itu tidaklah penting, karena yang terpenting adalah ia ingin melakukan yang terbaik untuk dunia ini. Tentu saja itu tidak bisa disamakan dengan permainan catur. Kemudian Sasin menjawab, "Memang tidak ada perbedaan dalam permainan catur, tapi alangkah baiknya jika aku memainkan caturku sendiri dan kamu memainkan caturmu sendiri, dan jangan sampai mengganggu permainan catur masing-masing," ucap Dewa Sasin. Dengan kata lain, jika saya menyebutkan sedikit saja permainan catur Anda, apakah saya akan dimasukkan ke penjara terapung?" ujar Tathagata. "Tathagata, siapakah yang berani memasukkanmu ke dalam penjara Pulau Terapung? Dan aku juga yakin kamu tak akan benar-benar mempunyai masalah dengan istana surga kan?" ucap Dewa Sasin. Tathagata kemudian berkata kalau ternyata Dewa Sasin sangat mengerti dirinya, hingga membuat ia pun tertawa guys. Dan setelah mengingat itu semua, Tathagata pun berpikir kalau memang ini semua seperti permainan catur. Dan tiba-tiba Yutao pun datang dengan keadaan agak panik. Tathagata pun bertanya, "Ada masalah apa?" Yutao kemudian berkata kalau saat ini para raja surga sedang berkumpul di lapangan istana surga. Semuanya tampak panik dan berlarian seolah-olah ada masalah besar yang terjadi. Mendengar hal itu, Tathagata pun terlihat hanya diam saja. Yutao di situ kemudian bertanya kepadanya, "Bagaimana Anda bermain catur sendirian, Dewa?" Dan ternyata Tathagata bermain catur sendirian seperti ini bukan tanpa sebab. Tathagata kemudian berkata kalau dirinya sedang berpikir sebenarnya permainan apa yang sedang dijalankan oleh Dewa Sasin. Tathagata kemudian memperlihatkan sesuatu yang ada di bawahnya, dan ternyata itu adalah semut yang sedang berbaris guys. Melihat hal itu, Tathagata kemudian meletakkan bidak catur di dekat semut-semut itu. Tathagata kemudian menata bidak tersebut melingkari gerombolan semut yang berada di situ, sehingga para semut itu pun terkurung oleh bidak itu.
Tapi hal yang tak terduga tiba-tiba muncul guys. Para koloni semut yang berada di dalam itu kemudian bersatu untuk menggeser satu bidak putih. Hingga akhirnya satu bidak itu pun bergeser dan mereka semua bisa keluar dari situ. Yutao yang melihatnya pun langsung kagum. Apa? Semut itu bekerja sama untuk menggerakkan bidak catur itu, ucapnya. Tathagata kemudian memberikan penjelasan bahwa koloni semut itu awalnya terjebak dan gelisah. Tapi kegelisahan itu kemudian terkumpul dan akhirnya muncul kekuatan baru untuk bisa membuat jalan keluar. Dengan cara yang sama, Sasin Guanyin tampaknya melakukan semua ini seperti itu. Ia memberikan kegelisahan kepada para dewa dan prajurit surga agar muncul kekuatan baru yang lebih besar. Sehingga mungkin hal itulah yang membuat Sasin tampaknya diam saja ketika para naga kesurupan dan menyerang istana surga. Sasin Guanyin, apakah seperti ini permainanmu? Ucap Tathagata dalam hatinya dengan sedikit tersenyum. Di sisi lain, terlihat para prajurit saat ini dikumpulkan di halaman istana surga. Mereka berbaris dan berjajar rapi di depan sang pemimpin surga yang ditemani oleh sang jenderal mata tiga. Di depan semua prajurit surga, Dewa Sasin di situ memberikan pernyataan yang mengejutkan bahwa ia menyatakan perang dengan klan naga. Itu dikarenakan karena naga sudah berani menyerang istana surga. Dan menurut Dewa Sasin, hal ini harus dilakukan untuk menjaga martabat para dewa alam surga. Naga yang telah berani membuat kekacauan di istana membuat Sasin ingin menghukum mereka. Berjuanglah dengan sekuat tenaga, keempat klan laut naga. Ratakan dengan tanah, ujarnya kepada semuanya di situ. Dan terlihat jenderal mata tiga yang akan memimpin peperangan ini mengangkat tombaknya ke langit dan meneriakkan semangat jiwa perang para prajurit surga. Teriakan itu langsung diikuti oleh seluruh prajurit surga guys. Dan terlihat kini Dewa Sasin memerintahkan pasukannya agar segera berangkat menuju klan naga, karena Dewa Sasin ingin mempertahankan keagungan dan martabat para dewa surgawi. Para prajurit pun dengan penuh semangat mengangkat senjatanya dan berteriak, "Pertahankan keagungan surga, hancurkan klan naga! Pertahankan surga, hancurkan klan naga!" Sedangkan saat ini Tathagata dan Yutao pun memperhatikan momen itu dari kejauhan. Yutao di situ masih keheranan dan bertanya kepada sang dewa Rulai, apakah surga benar-benar akan berperang dengan klan naga? Tathagata pun menjawab kalau perang ini sudah tak bisa dihentikan. Apa kau tak mendengar seluruh istana surga dipenuhi dengan teriakan dan sorak-sorai peperangan? Sepertinya hanya kita berdua saja yang tidak setuju dengan peperangan ini, ujar Tathagata. Terlihat para jinggang pun juga telah bersiap untuk menuju peperangan. Setelah pertempuran dengan dewa kegelapan dan suku Asura, saat ini surga mengalami cedera yang parah dan harus memulihkan diri. Akan tetapi saat ini pemimpin surga memutuskan untuk mengadakan peperangan dengan keempat suku naga, sehingga hasil dari peperangan ini belum bisa diprediksi akan bisa menang. Tathagata kemudian berkata kalau sebenarnya ia takut jikalau perang ini akan menyebabkan perang dengan ketidakadilan, karena suku naga yang menyerang surga waktu itu adalah naga yang telah kerasukan asap kegelapan, bukan dilakukan dengan keadaan sadar. Terlihat sang jenderal mata tiga pun sudah bersiap. Ia kemudian berteriak kepada seluruh prajurit surga untuk segera berbaris dan ikut dengannya menuju ke klan naga. Dan sebelum berangkat, Dewa Sasin pun melakukan pemberkatan kepada Dewa Sanyan agar perang mereka lancar dan berkah guys. Ia pun langsung mengangkat tangannya dan melakukan gerakan Buddha sambil membacakan jampi-jampi. Seketika muncullah sebuah simbol pemberkatan yang bercahaya. Simbol itu langsung ia lemparkan ke dalam tubuh Dewa Sanyan, membuat tubuh sang jenderal mata tiga pun bercahaya sangat terang oleh simbol tersebut. Saking terangnya cahaya itu membuat para prajurit pun merasa silau, dan terlihat pancaran simbol itu menerangi seluruh istana surga. Tathagata dan Yutao pun hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Mereka pun merasa tak percaya kalau surga saat ini benar-benar akan melakukan peperangan besar dengan para naga. Tathagata di situ kemudian mengatakan kalau perang dengan skala besar seperti ini akan memerlukan persiapan setidaknya 10 hari. Dan selama itu, Tathagata akan melakukan strategi langkah kedua secara diam-diam, ujarnya. Ia pun lalu meminta tolong kepada Yutao untuk melakukan sesuatu. Dan dengan senang hati, Yutao pun akan melaksanakan semua perintah dari sang Dewa Rulai itu. Scene kemudian beralih di alam baka. Terlihat saat ini kondisi langit sangat tak bersahabat. Mendung sangat gelap disertai dengan petir yang menyambar-nyambar dan turun hujan guys. Tampak para pemandu pun terbelalak melihat hujan hitam yang tiba-tiba turun dari langit. Karena hal itu menandakan akan terjadi hal yang sangat buruk. Xiao Tian pun sangat heran melihat peristiwa itu.
Sedangkan Wukong bukannya panik melihat hujan itu, akan tetapi ia malah tersenyum dan berkata kalau ini sangat menarik. Hujan itu lalu turun dengan deras, membuat para pemandu pun sangat ketakutan. Dan duar, tak disangka hujan itu menimbulkan ledakan-ledakan di tanah alam baka. Para pemandu yang terkena hujan itu pun tubuhnya hancur dan terbelah. Jelas saja Xiaotian pun terkejut melihat hal itu. Dan terlihat pemandu yang tertimpa hujan tubuhnya mencelat kemana-mana dan terluka karena ledakan dari hujan itu. Dan dari asap yang tebal dari ledakan itu pun tiba-tiba keluar monster gepeng seperti alien. Para pemandu pun terlihat sangat ketakutan. Dan ternyata hujan hitam tadi bukanlah air yang turun, melainkan monster-monster itu yang berjumlah sangat banyak guys. Monster gepeng itu kemudian meringis, seakan sangat senang karena mereka sudah sampai di alam baka. Xiaotian pun tampak melongo melihat hal itu. Wukong pun dengan santai mengatakan kalau itu adalah hantu lapar yaksa. Mereka adalah predator alam baka dan sangat suka memangsa jiwa-jiwa mati, apalagi jiwa-jiwa yang baru datang. Hah? Memaksa jiwa orang mati? Tanya Xiaotian kaget karena saat ini ia juga termasuk jiwa yang baru mati guys. Wukong lalu membenarkan pertanyaan Xiaotian. Ia kemudian berkata kalau monster itu dulunya jarang sekali memunculkan diri. Akan tetapi akhir-akhir ini mereka semakin sering muncul dan jumlahnya pun bertambah banyak. Para monster itu pun kemudian mulai bergerak dan mereka pun menyerang bersama-sama menuju ke arah Xiaotian dan Wukong. Terlihat Xiaotian pun sangat semangat dan percaya diri menghadapi monster-monster itu. Ia berkata kalau ia tak gentar sedikit pun karena ia sudah bersama Jenderal Mata Tiga berada di medan perang selama bertahun-tahun. Tapi tiba-tiba tongkat Wukong pun menahan Xiaotian. Wukong kemudian berkata kalau jangan gegabah, jumlah mereka sangat banyak. Jika Xiaotian bertarung sendiri, maka tak akan bisa mengatasinya. Xiaotian pun lalu berterima kasih kepada Wukong karena baru saja bertemu sekali, tapi Wukong mau untuk membantunya. Bagaimana kau bisa melawan mereka tanpa aku, sang Raja Kera? Ayo kita kalahkan mereka semua bersama aku, ucap Sun Wukong. Mendengar hal itu, raut wajah Xiaotian pun tiba-tiba berubah. Ia kemudian teringat ketika ia berperang bersama Jenderal Mata Tiga. Kondisinya saat itu mirip dengan kondisi saat ini. Mereka terkepung oleh monster-monster yang banyak dan mereka harus bekerja sama untuk mengalahkan para musuh di depannya. Pada saat itu Xiaotian dan Jenderal Mata Tiga bertarung dengan sangat barbar hingga akhirnya mereka berdua bisa mengalahkan semua musuh yang mengepung mereka. Xiaotian seketika melihat bayangan Jenderal Mata Tiga yang saat ini menusuk musuh di depannya, yang padahal itu adalah Wukong yang lagi menusuk monster di depannya dengan tongkat saktinya. Perasaan itu membuat Xiaotian semakin bersemangat. Ia pun lalu melancarkan pukulannya kepada monster-monster itu. Terlihat Xiaotian pun melancarkan pukulan kombonya yang brutal dan menghajar para monster-monster itu. Xiaotian pun sangat puas karena ia sudah banyak menghabisi para monster itu. Sedangkan Wukong saat ini juga terlihat memukuli para monster itu dengan tongkatnya. Ia lalu mengeluarkan pukulan tongkat memutarnya. Seketika putaran itu membuat para monster itu terbantai dan terlempar kemana-mana guys. Terlihat Wukong pun sangat bahagia. Hahaha, aku sangat senang sekali. Sangat senang berada di alam baka begitu lama. Akhirnya aku bisa bersenang-senang seperti ini, ucapnya dengan penuh semangat. Melihat hal itu, Xiaotian pun juga ikut tertawa. Dan hal itu langsung membuat Wukong heran. Ia lalu menancapkan tongkatnya di tanah dan Wukong pun langsung bertanya kepada Xiaotian kenapa ia melihatnya sambil cekikikan seperti itu. Xiaotian pun kemudian meminta maaf. Ia mengaku kalau ia sangat rindu dengan perasaan yang seperti ini. Dan ketika mereka berdua pun lagi asik ngobrol, tiba-tiba dari belakang seekor monster akan menyerang Wukong. Hal itu membuat Wukong sangat kaget. Dan tiba-tiba terlihat sesuatu yang meluncur dari langit dengan sangat cepat dan duar. Dan itu tampaknya adalah tongkat besi Trisula dan langsung menebas monster gepeng yang akan menyerang Wukong itu. Wukong pun sangat kaget melihat senjata itu hingga ia pun menjatuhkan tongkat saktinya. Dan tiba-tiba saja ada tangan yang mencolek punggung Sun Wukong dari belakang. Wukong pun langsung marah. "Hei, jangan repot-repot, aku bisa mengejarnya," teriak Wukong sambil menoleh ke belakang. Dan ternyata itu adalah siapa lagi kalau bukan adik New Moren, sang Raja Kerbau. "Sun Wukong, akhirnya aku menemukanmu. Tidak peduli kamu ada di mana, kamu jangan coba-coba lari dariku ya," ucap New Moren. New Moren pun masih saja mengomel kepada Wukong sambil menunjuk-nunjuk Wukong. Ia pun menanyakan kepada Wukong kenapa waktu itu ia menghilang darinya. Dan terlihat Wukong pun kini gugup. "Hehe, adik New,
kenapa kamu bisa sampai sini? Tanya Wukong keheranan. New Moren pun kemudian mengatakan kalau ia tak habis pikir dia akan menemukan Wukong di tempat ini. Ia mengaku kalau ia masih sangat memikirkan ucapan-ucapan Wukong saat di atas awan itu. Ia pun saat ini ingin menagih kepada Wukong tentang perkataan Wukong saat itu. Dan sambil New Moren mencabut trisulanya yang menancap di monster itu, New Moren pun ngomel terhadap Wukong. Hei Sun Wukong, kenapa kau melarikan diri setelah menggodaku? Kenapa kau saat itu merayuku, Wukong? Saat di awan itu adalah momen yang tak pernah bisa dilupakan oleh New Moren. Ia mengaku selalu memikirkan Wukong, tapi saat itu tiba-tiba Wukong menghilang begitu saja. Dasar monyet bau, kamu benar-benar pembohong dan penipu. Berani-beraninya kau melakukan hal itu padaku, teriak New Moren marah-marah. Tapi tiba-tiba emosi adik kerbau pun seketika berubah total. Ia kemudian tersenyum dan termehek-mehek. Ia pun tak bisa membohongi perasaannya kepada Wukong. Tapi aku tetap tak bisa melepaskanmu, Sun Wukong, ucapnya sambil tersenyum bahagia. Dan seketika muncul banyak lope-lope yang mengelilinginya, guys. Ia pun langsung memeluk Wukong dan berkata, aku sangat merindukanmu. Tapi tiba-tiba New Moren pun merasa ada yang aneh dengan Wukong. Kenapa tubuhmu menjadi begitu tinggi? Ucapnya. Seketika ia pun langsung memperhatikan sosok yang dipeluknya itu. Dan ternyata, hah? Siapa kamu? Tanya New Moren. Karena ternyata yang dipeluknya bukanlah Wukong, melainkan Xiaotian, guys. Xiaotian pun langsung terlihat kikuk. Halo gadis, aku adalah ksatria surga, ucap Xiaotian. Tapi tiba-tiba New Moren pun sudah pergi dari situ untuk segera mencari sang raja monyet. Dasar monyet, lari kemana lagi kau? Teriak New Moren. Xiaotian pun lalu menyahut kalau New Moren jangan menyalahkan Sun Wukong, karena sang raja kera agung itu memikul tanggung jawab yang besar. Mendengar hal itu, New Moren pun langsung marah. Hei diam, sebagai prajurit, beraninya kamu menguping pembicaraan tentang cinta. Aku selama ini sudah mencari Wukong kemana-mana. Gara-gara kamu, ia melarikan diri lagi, teriak New Moren di depan Xiaotian. Maaf Nona, sang kera agung sudah pergi dari tadi karena dia ada urusan yang sangat penting, jawab Xiaotian dengan ketakutan. Mendengar hal itu, New Moren pun tambah emosi. Xiaotian yang berani memprotesnya langsung dipukulnya dengan keras hingga kepala Xiaotian pun benjol, guys. Xiaotian langsung sadar kalau Nona ini benar-benar sangat galak dan tidak bisa diajak bicara. Pantas saja raja kera itu lari, ucap Xiaotian di situ. New Moren pun langsung menarik baju Xiaotian. Hei, kenapa kamu selalu membela Wukong? Sebenarnya ada hubungan apa kamu dengan Wukong? Teriaknya. Saya dengan kera agung itu adalah partner, jawab Xiaotian. Hah? Partner? Tanya New Moren yang langsung menghantamkan tongkatnya ke tanah. Sehingga Xiaotian pun langsung tambah merasa ketakutan. Jangan Nona, jangan pukul lagi, teriak Xiaotian ketakutan. Tapi tiba-tiba saja, bukannya tambah marah, tapi wajah New Moren seketika berubah menjadi bersinar dan emosinya pun langsung mereda. Dengan tatapan yang sangat manis, ia kemudian berkata, hei, apakah dia pernah menyebutku? Apakah dia selama ini memikirkanku dan bercerita tentangku? Ucap New Moren. Xiaotian pun langsung melongo. Ia jadi bingung kenapa emosi gadis ini berubah dengan sangat cepat. New Moren pun langsung ke sana kemari dan berteriak, Sun Wukong, tak ada gunanya kau lari. Sampai ke ujung dunia, aku pasti akan menemukanmu, teriaknya. Scene kemudian beralih di jembatan reinkarnasi dan terlihat Xiaotian dan New Moren pun berdiri di atas genting. Melihat orang-orang yang memasuki jembatan itu, Xiaotian kemudian berkata kalau dijelaskan seseorang yang telah melalui jembatan itu, maka semua ingatannya akan menghilang dan terlahir kembali menjadi orang yang baru. Tiba-tiba saja Xiaotian kemudian melihat seseorang yang dikenalnya, dan itu adalah Xiao Fang, yaitu rekannya prajurit surga. Xiaotian mengatakan kalau dulu Xiao Fang telah kerasukan dan selalu merasa gelisah. Apa yang dikatakan oleh Tathagata ternyata benar. Lihat, ternyata Xiao Fang sudah tenang di alam baka, ucap Xiaotian. Xiaotian lalu teringat ketika ia memohon kepada Tathagata untuk segera dibunuh saja, dan ia berjanji akan melayani Tathagata. Lalu saat Tathagata akan mengeksekusi Xiaotian, dia berkata kalau untuk menghilangkan rasa sakit dan penderitaan yang dialami Xiaotian waktu itu, maka jalan satu-satunya adalah segera mengirim ke alam baka. Xiaotian merasa senang. Dia berkata kepada Tathagata untuk segera mengirimnya ke alam baka. Tathagata kemudian segera bertindak dan ia berteriak kalau agar Xiaotian melaksanakan perintahnya untuk mencari Jiuquan untuk membiarkan Sun Wukong kembali ke dunia. Dan apakah rencana itu dapat berhasil?
Itu semua tergantung kepada keberuntunganmu, ujar Tathagata sambil ia memukul kepala Xiao Tian dengan tangan Budanya. Terlihat Xiao Tian di situ tersenyum karena ia akan merasakan kedamaian. Karena kedamaiannya di dunia saat ini sudah direnggut oleh asap hitam yang merasuki dirinya. Niu Moren yang melihat Xiao Tian melamun itu kemudian bertanya, "Hei, kenapa kau melamun? Apa ada yang salah?" ucap Niu Moren. Niu Moren lalu berkata kalau ia mengaku saat ini ia merasakan lebih tenang dan damai daripada hidup di dunia yang penuh dengan hiruk pikuk. Ia pun jadi berkeinginan untuk tinggal sementara waktu di alam baka ini agar bisa selalu bersama dengan Sun Wukong. Tapi menurut Xiao Tian, ketenangan di alam baka ini hanya sementara karena ia merasa kalau pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik ketenangan ini. Sehingga Xiao Tian mengingatkan agar mereka selalu waspada di alam baka ini. Shin kemudian beralih memperlihatkan Patkai yang sedang menuju klan naga. Terdengar saat ini perut Patkai berbunyi, menandakan kalau ia sudah sangat lapar, guys. Melihat di depannya istana naga sudah kelihatan, ia pun segera berlari agar segera sampai di sana karena ia yakin pasti ia akan dijamu dengan makanan yang macam-macam. Ia pun terlihat bahagia dengan berkata kalau ia akan makan enak bersama ciwi-ciwi naga yang cantik-cantik katanya. Tapi tiba-tiba Patkai pun dikejutkan dengan sesuatu yang berada di depan matanya. Karena di depannya ada seekor naga besar yang tergeletak dan sudah tak bernyawa. Dan tak hanya satu, naga yang mati itu ternyata ada banyak, guys. Melihat hal itu, tampak wajah Patkai pun terlihat sangat panik dan keringetan. Ia pun bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan klan naga saat ini. Dan terlihat para penduduk yang lain pun sedang sibuk mengurus naga-naga itu. Dan di situ pun juga terlihat Ao Sue yang juga sibuk. Melihat ada Ao Sue, Patkai pun langsung segera bergegas untuk menghampirinya. Akan tetapi Ao Sue pun terlihat masih sibuk dengan mangkuk yang dibawanya. Hingga kemudian ia pun berlari dan tak menyadari kalau Patkai sedang menghampiri dirinya. "Hei Ao Sue, babi tua ini datang. Kenapa kau mengabaikannya?" teriak Patkai sambil mengejar Ao Sue. Lalu tiba-tiba seekor naga pun sadar dari pingsannya dan ia pun langsung mengamuk dan membuat keributan di situ. Naga itu langsung menyerang semua manusia naga yang ada di dekatnya. Dan terlihat kini Ao Sue pun segera bergegas ke arah naga itu. Naga yang melihat Ao Sue pun juga langsung menyerang Ao Sue. Tapi dengan cepat Ao Sue pun melompat dan naga itu pun langsung menuju Patkai yang berada di depannya. Jelas saja hal itu membuat Patkai kaget bukan main. Dan duar, naga itu pun langsung menyeruduk Patkai. Patkai itu pun langsung berteriak, "Hei, tunggu sebentar, aku belum makan, bos." Naga itu pun terus mendorong Patkai, sehingga Patkai pun menjadi geram dan terpaksa memukulnya dengan keras. Pukulan Patkai itu pun langsung membuat naga itu tergeletak dan tak sadarkan diri. Dan terlihat Ao Sue pun segera menghampiri naga itu dan meminumkan ramuan di mangkok yang dibawanya itu. Dan setelah meminum itu, tampaknya naga itu pun perlahan-lahan menjadi tenang. Ao Sue kemudian menjelaskan kalau itu adalah ramuan khusus yang sudah turun-temurun di keluarganya. Akan tetapi ramuan itu hanya bisa bertahan selama 1 jam saja. Ao Sue pun kemudian hanya diam saja di situ. Terlihat dia sangat sedih dengan bencana yang menimpa klannya. Patkai dari belakang Ao Sue pun kemudian memanggilnya, "Ao Sue." Lalu kemudian Ao Sue menjawab, "Kamu datang ke sini? Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Ao Sue. Patkai kemudian menjelaskan kalau guru sudah mengetahui saat ini terjadi sesuatu di klan naga. Maka dari itu, beliau secara khusus mengirimkan saya sebagai murid terkuat untuk membantumu. Selain itu, guru juga memberikan saya sebuah tugas yang sangat penting, ujar Patkai.